Silakan kepada narasumber. Narasumber kedua siapa? Pak Aris. Boleh Pak Aris. Saya tadi sudah sekalian dengan sambutan dan materi saya tadi di puisi. Silakan Pak Aris. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati Pak Yosef, Pak Nasir, Ibu Kaprodi, kemudian sahabat-sahabat yang lain. Hari ini kita ngobrol soal PSN ya. Tadi Pak Nasir sudah mancing ngobrol tentang proyek strategis nasional. Kemudian saya selalu punya pandangan bahwa proses belajar itu harus menyenangkan. Ini mau ada Ibu Kaprodi. Kalau tidak menyenangkan gak usah belajar. Jadi saya bilang sama kelas saya itu, yuk kita belajar, tutup buku mata kuliah lain karena kita sudah mau belajar mata kuliah saya gitu ya. Terus kemudian yuk kita ngobrol dan nanti ketika akan ujian saya nasihatnya begini. Saksinya kelas A ya, kelas A Sosiologi Agraria. Saya bilang begini ketika Anda akan ujian. Baca materi saya, jangan dihafal. Karena Tuhan itu menciptakan manusia fi ahsani taqwim. Jadi sesempurna-sempurnanya makhluk. Baca saja materinya, nanti dia akan memproses sendiri di otak Anda itu, dan kemudian ketika ujian laksanakan tugas. Misalnya ditanya apa, jawab berdasarkan yang ada di kepala Anda. Jangan mencontek dan jangan berbuat curang. Apa maksudnya? Saya ingin kita bangun integritas sejak dini. Itu kan bagian dari integritas. Persoalan yang dijelaskan Pak Nasir tadi itu menunjukkan bahwa PSN yang katanya mulia itu seringkali dilaksanakan dengan cara yang tidak berintegritas. Nah kemudian kita kan, Pak Nasir kan lebih sejarah ya. Kita kan punya sejarah kolonial. Kita punya sejarah dijajah bangsa lain. Ada dua catatan penting dari penjajahan itu yang saya pikir perlu kita terus ingat-ingat. Yang pertama tentang VOC. VOC itu adalah sebuah perusahaan yang bisa menjajah negara lain, bisa punya tentara, dan sangat anarkis. Jangan-jangan sekarang kita sedang memasuki era VOC gaya baru. Itu yang harus diwaspadai. Ya. Ada perusahaan yang sangat berkuasa sehingga seolah-olah seperti VOC di masa lalu. Yang kedua adalah tentang domain verklaring. Teman-teman kelas RA, teman-teman kelas Sosiologi Agraria pasti bosan ketika saya ngomong soal domain verklaring. Tapi itu yang boleh jadi, terjadi atau tidak sengaja terjadi di masa kini. Ada orang punya tanah, nggak punya surat, kalau gitu bukan tanahmu. Itu kan domain verklaring. Ya? Domain verklaring dengan gaya lain. Jadi ada dua hal yang harus diwaspadai, VOC gaya baru dan domain verklaring gaya baru. Nah dari situ baru kita masuk ke PSN. Kalau kita bicara tentang PSN, proyek strategis nasional, yang harus diwaspadai adalah konsep yang saya sebut sebagai kolonialisme internal. Kolonialisme internal itu kita menjajah bangsa kita sendiri. Ya, jadi kolonialisme internal. Domain verklaring gaya baru itu adalah ketika kita menjajah bangsa kita sendiri. Kalau Anda nggak punya surat, nggak punya sertifikat, berarti itu bukan tanah Anda. Padahal itu tanah dia sejak nenek moyangnya. Sebelum negara ini ada, masyarakat adat sudah ada. Sebelum Kementerian Kehutanan ada, sudah ada orang di tengah hutan itu. Tapi kemudian tiba-tiba negara datang, dia bilang, kamu melanggar, ini hutan lindung. Salah ya, secara filosofis, secara konsep yang benar, salah. Harusnya negara yang melanggar tanah dia, bukan dia melanggar tanah negara. Ya. Nah, itu bagian yang saya pikir perlu kita waspadai. Kolonialisme internal. Kita sedang menjajah bangsa kita sendiri. Kalau Anda hobi sejarah seperti Pak Nasir, Anda tentu ingat omongannya Soekarno ya. Kamu akan hidup di suatu masa ketika yang kamu hadapi penjajahnya bukan orang lain, tapi bangsamu sendiri. Nah itu yang kemudian harus diwaspadai. Kalau Anda kemudian menanya, Pak Aris apa dasar sosiologinya? Saya punya catatannya ya. Jadi ada sosiolog namanya Michael Hechter, dia menulis tentang perlunya kita mewaspadai kolonialisme internal. Kenapa? Ada banyak bukti sejarah bahwa orang yang dulu dijahati,
Ketika sudah berhasil selamat, dia mengulang kejahatan orang yang menjahatinya. Bangsa yang dulu dijajah, ketika sudah merdeka, dia mengulang konsep penjajahannya itu. Saya pernah ngomong soal yang di laporan penelitian tentang surat hijau di Surabaya. Surat hijau di Surabaya itu adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Surabaya berdasarkan anggapan, pandangan bahwa pemerintah Kota Surabaya punya hak atas tanah itu. Kemudian diterbitkan surat hijau. Dan mereka harus sewa setiap tahun sekian rupiah. Bagi saya itu domain Verklaring Gaya Baru. Ya, itu bukan PSM, tapi itu sebuah fenomena bahwa yang diomong oleh Michael Hector itu benar, ya. Hati-hati kolonialisme internal. Yang kedua, hati-hati juga dengan akumulasi aset yang diperoleh dengan perampasan. Anda tentu masih ingat dinamika ketika Presiden Gus Dur tampil jadi presiden, di hari-hari awal kepresidenannya kan dia ngomong, sebagian besar tanah perkebunan diperoleh dengan cara tidak sah. Kemudian apa? LSM bergerak, kemudian dilakukan reclaiming oleh beberapa aktivis yang membela kepentingan masyarakat. Saya tidak sedang menyalahkan Gus Dur, saya malah bersyukur beliau ngomong begitu. Karena ada fenomena itu, ada fenomena mendapatkan tanah dengan cara-cara yang tidak sah, dengan cara menipu masyarakat, dengan cara represi, apalagi di masa Orde Baru gitu ya. Itu yang kemudian diingatkan oleh sosiolognya namanya David Harvey, hati-hati dengan konsep akumulasi aset dengan cara perampasan. Nah, itu yang harus kemudian diwaspadai. Berikutnya adalah ada istilah subaltern. Subaltern itu alternatif ya. Jadi ada pandangan dari Antonio Gramsci bahwa kalau sebuah masyarakat ditekan terlalu kuat, maka mereka akan berusaha melawan dengan berbagai cara. Antonio Gramsci bilang begitu. Nah, teman-teman di Papua punya cara melawan tekanan yang mereka hadapi dengan lewat unsur budaya ya. Kalau di sini ada istilah ada awan atron, ada salib merah dan lain sebagainya. Teman-teman di Kalimantan juga begitu. Jadi masyarakat selalu punya cara untuk melawan kekerasan yang dia alami melalui jalur budaya. Nah, oleh sebab itu saya selalu ingatkan juga kepada Anda di kelas bahwa kalau Anda kuliah di Politeknik Agraria STPN, Anda harus tahu bahwa Anda kuliah tidak cuma sehari. Anda kuliah di Politeknik Agraria STPN itu 4 tahun. Oleh sebab itu yang harus dijaga apa? Bukan cuma kecerdasan tapi endurance, daya tahan. Anda harus punya daya tahan di Politeknik Agraria selama 4 tahun. Jangan sampai setahun aman, 2 tahun gila. Dan itu yang harus diwaspadai karena terlalu stres dengan tekanan. Maka nasihat saya adalah Anda harus punya saluran budaya. Anda harus punya saluran kesenian. Terserah Anda punya hobi apa. Yang hobi menyanyi, silakan menyanyi. Yang hobi melukis dan segala macam. Jadi budaya itu penting. Nah, dicontohkan tadi itu oleh Antonio Gramsci bahwa bangsa-bangsa yang tertekan bisa melawan lewat budaya. Ketika kita masa kolonial dulu kan juga begitu ya. Para sesepuh kita itu melawannya dengan 2 jalur. Ada yang lewat militer, ada yang lewat budaya. Budaya itu membantu kita membangun kesadaran. Dalam konteks Anda sebagai mahasiswa STPN, budaya itu membangun Anda punya endurance yang hebat agar Anda bisa tahan sampai tahun keempat dan kemudian wisuda. Ya, jangan wisuda di tahun kedua. Ya. Di tahun keempat wisudanya, jangan salah tanggal. Kemudian yang berikut, ada sosiolog namanya Johan Galtung. Dia menjelaskan bahwa ada kalanya kekuasaan yang cenderung korup itu melaksanakan kegiatan dengan melakukan kekerasan struktural. Apa itu kekerasan struktural? Fisiknya mungkin nggak nampak melakukan kekerasan, tapi peraturan perundang-undangannya yang berlaku mengandung kekerasan. Ya, tadi Pak Nasir sudah bilang ada loh pasal yang kemudian disembunyikan dan sebetulnya itu memiskinkan orang. Nah, itu sebabnya sebagai sosiolog kami kadang-kadang tidak langsung percaya dengan undang-undang. Bagi kami, yang suci itu cuma kitab suci. Undang-undang itu tidak suci. Oleh sebab itu bisa dikritik, bisa direvisi. Ya? Jadi itu gaya berpikirnya. Hati-hati dengan kekerasan struktural. Kemudian kalau kita agak ke kiri sedikit, ada sosiolog namanya Karl Marx. Ya. Bagi teman-teman yang anti komunis pasti nggak suka nama ini. Tapi sekarang kita sudah paham bahwa kita belajar dari Cina ya.
Orang Cina bilang nggak penting itu kucing merah atau kucing putih, yang penting bisa bikin sejahtera. Nggak penting kapitalis atau komunis, yang penting bisa sejahtera. Cina itu formalnya komunis, tapi ekonominya kapitalis. Ya, jadi di masa sekarang sudah nggak relevan kita ngomong soal komunis anti komunis ya, sehingga kemudian kita lebih enak bicara dengan Karl Marx ketika beliau bilang bahwa hati-hati dengan komodifikasi alam. Dan alam itu alam semesta, alam yang kita jalani ini, sumber daya agraria yang kita tekuni. Hati-hati dengan itu karena kadang-kadang sesuatu yang kita jaga, hutan, tanah, dan lain sebagainya itu, tiba-tiba ada sekelompok orang menganggapnya sebagai instrumen perdagangan, dikomodifikasi, dijadikan barang dagangan. Orang sering ngomong soal mafia tanah, orang ngomong soal spekulasi tanah, itu kan komodifikasi sumber daya alam. Ya. Bagi mereka nggak penting itu sumber daya alamnya mau lestari atau tidak lestari. Bagi mereka yang penting adalah seberapa besar saya mendapat keuntungan dari situ. Itu yang diingatkan oleh Karl Marx. Ya. Makanya Karl Marx nggak suka dengan kapitalisme, karena kapitalisme cenderung melakukan komodifikasi alam. Berikutnya ada lagi namanya Arturo Escobar, sosiolog juga. Arturo Escobar bicara tentang hegemoni wacana. Hegemoni wacana itu artinya begini. Ketika kita diskusi seperti ini, kan ada yang diwacanakan, ada yang dibahas. Kadang-kadang ada penguasa, mungkin kadang-kadang pengusaha juga termasuk, nggak ada yang mendukung penguasa. Ada penguasa yang melakukan hegemoni wacana. Dia bilang kalau Anda ingin diskusi, ini diskusi yang benar. Yang ini tidak benar. Kalau Anda ingin bicara, ini yang benar, ini tidak benar. Kalau teori-teori ini yang, nah itu makanya saya bilang beruntung kita punya ilmu sosiologi, karena di sosiologi itu disediakan 9 teori besar, orang nyebutnya general teori yang saling bertentangan, dan itu semuanya sah. Saya garis bawah ya, ada 9 general teori yang saling bertentangan dan itu semuanya sah dan benar. Jadi kami orang-orang sosiologi itu menolak kebenaran mutlak kecuali Tuhan ya. Kalau sudah bicara Tuhan, kami sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami laksanakan. Tapi kalau selain itu, mari kita debat ya. Ada 9 teori yang saling bertentangan yang sama-sama benar. Nah, hati-hati dengan hegemoni wacana, dan itu nanti di situ bermainnya para booster. Para buzzer itu akan membela majikannya agar kemudian muncul kebenaran tunggal di Republik ini. Dan saya pikir itu bagian dari kita untuk mengkritisi. Berikutnya adalah ada sosiolog namanya Gayatri. Gayatri ini tentunya Anda tentu paham ya, orang India yang ada di Amerika Serikat. Dia bicara tentang hati-hati dengan kekerasan epistemik. Kekerasan epistemik. Epistemik itu kan ilmu tentang ilmu. Jadi kadang-kadang kekerasannya itu dibalut lewat ilmu. Tadi kan Pak Nasir bilang bahwa zaman sekarang mungkin para ilmuwan sedang istirahat. Karena setiap kebijakan dilakukan tanpa naskah akademik. Nah, Gayatri mengingatkan hati-hati juga dengan ilmuwan yang tidak istirahat tapi justru membela penjahat. Saya ulang ya kalimatnya, hati-hati dengan ilmuwan yang tidak sempat beristirahat karena membela penjahat. Dia gunakan ilmunya, dia gunakan dalilnya, dia gunakan angka-angkanya, dia gunakan gelar profesor doktornya untuk membela para penjahat. Itu yang diingatkan oleh Gayatri bahwa hati-hati dengan kekerasan epistemik. Berikutnya ada namanya Max Weber, dia bicara tentang negara sebagai aktor korporasi. Max Weber itu bicaranya tentang birokrasi, tapi dia sering mengkritik birokrasi yang dia bilang terlalu kaku, terlalu dingin, tidak punya empati, tidak punya simpati pada masyarakat. Nah, birokrat atau birokrasi yang tidak punya empati dan tidak punya simpati. Empati artinya ikut merasakan, simpati itu peduli. Jadi birokrasi yang tidak mempunyai empati dan tidak punya simpati, menurut beliau, menurut Max Weber, punya peluang menjadi aktor korporasi, kaki tangan korporat. Jadi nanti hasilnya apa? Hasilnya adalah negara sebagai aktor korporasi. Seolah-olah negara itu sebuah perusahaan dan kemudian para pemegang sahamnya adalah para pejabatnya itu. Ya. Kemudian yang berikutnya dari Pierre Bourdieu, dia bicara tentang resiliensi budaya. Kalau Bourdieu ini orangnya optimis. Dia bilang silakan Anda berbuat jahat sejahat-jahatnya, kami akan melawan dengan logika. Ya, itu Bourdieu dia orangnya optimis sekali.
Jadi dia bilang ada ketahanan suku, ketahanan etnis yang selalu berhasil ditunjukkan ketika suku itu, etnis itu, kelompok itu ditekan terlalu besar. Ya, terlalu, kalau bahasa spiritualnya terlalu jolim gitu ya, maka suku etnis itu akan melawan. Nah itu yang kemudian harus, kalau menurut saya ya harus dibangun kemampuan mereka untuk diberdayakan agar mereka bisa melawan, tentu dengan cara-cara yang bisa diperhitungkan ya. Kemudian terakhir dari Robert Bulan, beliau bicara tentang krisis ekologi sebagai isu kelas. Jadi agak dekat dengan Karl Marx ya, bahwa di masa sekarang harus diwaspadai adalah ada krisis ekologi yang kemudian krisis ekologi itu digeser menjadi pertentangan kelas. Misalnya begini, orang bilang bumi makin panas. Oh, kalau bumi makin panas berarti hutan harus dilestarikan. Oh, kalau hutan harus dilestarikan berarti tidak boleh ada orang sembarang masuk hutan. Oh, kalau tidak boleh sembarang masuk hutan, berarti orang-orang adat itu disingkirkan dari hutan. Padahal sebelum yang ngomong itu ngomong, orang itu sudah beribu tahun di situ. Masyarakat adat itu sudah lama tinggal di situ, bahkan sebelum peradaban itu muncul di situ ya. Jadi itulah kehidupannya. Jadi kadang-kadang semua digeser demi pertentangan kelas, seolah-olah mereka yang harus dikorbankan. Dan itu yang kemudian saya pikir menjadi bagian dari pola pikir kita, bahwa sebagai mahasiswa kita begitu ya. Sebagai orang akademis, sebagai orang kampus, kita kan punya 3 konsep. Saya ingin menjadi orang yang rasional. Artinya kalau saya ngomong ada datanya, ada faktanya, ada realitasnya. Saya ingin menjadi orang yang logis, bahwa ada konsep kebenaran yang harus saya jaga. Saya ingin menjadi orang yang argumentatif. Saya bisa menjelaskan pandangan saya agar kemudian orang-orang itu bisa paham tentang sebuah kebenaran untuk kepentingan bersama. Jadi kita ingin, Anda semua termasuk saya, menjadi orang yang logis, rasional, dan argumentatif. Mudah-mudahan dengan kekuatan itu kita bisa memperbaiki situasi dan berkontribusi dengan baik. Gitu ya, saya pikir itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.